Untuk mempertajam usulannya ini, kayaknya karena memang menarik. Akan tetapi di pihak pemerintah memang sifatnya keaturan ya. Nanti banyak pihak yang didudukkan. Aturan dan pelayanan. Kita tuh yang dilayani tidak hanya PKL saja, tetapi juga konsumen dan masyarakat yang lain. Itu fungsinya pemerintah itu melayani semua pihak. Nah, termasuk nanti kita memindah PKL itu, makanya kami belum berani menyampaikan yang mana. Ini masih kita godok dengan pasti pertimbangan beberapa aspek. Semua penyakit ada obatnya, semua pertanyaan ada jawabannya, dan semua masalah pasti ada solusinya. Kita kembali dalam podcast Dialog Masa edukatif dan informatif. Hari ini saya sedang ditemani oleh orang-orang penting di Indonesia, orang hebat di Kabupaten Pasuruan. Di antara mereka ialah yang pertama Ibu Diana Lukita Rahayu sebagai Kepala Disperindak Kabupaten Pasuruan. Juga ada dari mahasiswa Mas Farhan Mahdi, dan dari teman-teman PKL diwakili oleh Bapak Zainal, beliaunya pengusaha roti bakar. Di sini kita akan mendiskusikan, kita akan ngobrol santai tentang PKL, strategi pemerintah majukan PKL di Pasuruan. Tentunya kita nggak melebar ke Indonesia. Jadi PKL itu dari dulu sampai sekarang obrolannya itu selalu hangat, ya, seakan-akan tidak pernah selesai. Tapi kita percaya bahwa itu hanya tentang pemahaman. Ruang diskusi, ruang obrolan semacam ini itu sebenarnya untuk menyamakan pengetahuan dan informasi. Terkadang apa yang diketahui saya tidak sama dengan yang diketahui oleh teman-teman mahasiswa ataupun teman-teman PKL. Miskomunikasi sumber dari masalah di segala aspek termasuk PKL. Dalam ruang diskusi ini saya ingin meminta informasi ataupun sosialisasi kecil dari pemerintah yang diwakili oleh dinas yang memangku perdagangan, Disperindak dalam hal ini Bu Diana, ya Bu. PKL kan seperti itu ya. PKL itu pemerintah punya program apa untuk PKL? Bagaimana? Ya. Jadi kita ceritakan dulu tentang Disperindak. Jadi Disperindak ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Kita adalah melaksanakan pekerjaan khususnya di bidang perindustrian dan perdagangan. Nah, terkait kegiatan ini kita lebih fokus pada industri kecil menengah yang disasar, yang kita layani, karena sebagai pemerintah itu fungsinya adalah melayani masyarakat. Kalau mengambil keuntungan tidak, kan fungsinya melayani. Kemudian kita juga di bidang perdagangannya adalah melayani terkait perdagangan, dalam hal ini antara lain yaitu pasar. Nah, di dalam pasar ini ada PKL-nya, PKL ini yang ada di dalam aset pengelolaan Disperindak dalam hal ini di pasar. Jadi itulah fungsi kita melayani baik PKL maupun pedagang yang ada, yang bekerja, yang dilakukan di dalam pasar. Apa saja harus kita lakukan pada PKL dan ini seperti itu. Tentunya kita menempatkan PKL pada tempatnya. Jadi ada pelataran yang ada di atau tempat-tempat yang ada di pasar. Kemudian yang kedua, kita juga memberikan sosialisasi pengetahuan dalam hal ini terkait awalnya kalau mau masuk mesti punya tarifnya dan sebagainya. Itu tentunya diatur dalam peraturan Bupati. Itu kita sosialisasikan, dan juga kita mensosialisasikan upaya-upaya untuk pembayaran yang memudahkan PKL. Tentunya kalau apapun yang memakai aset pemerintah daerah harus membayar retribusi. Itu ada beberapa pasar masih percobaan ini, di antara lain di Bangil, pembayaran pasar melalui e-retribusi untuk memudahkan pedagang membayar retribusi. Kemudian juga terkait kebersihan
keamanan dan sebagainya itu, supaya semua pedagang maupun PKL yang ada di pasar itu bisa maksimal dalam mencari nafkah yang ada di lingkungan pasar. Seperti itu gambarannya apa yang kita lakukan terhadap PKL yang ada di Kabupaten Pasuruan, utamanya yang ada di aset negara. di aset negara yang Kalau boleh diinfokan itu di mana aja itu, atau kalaupun di pasar itu yang lingkupnya di mana aja? tentunya kalau pasar karena ini disperindak, ya apa yang menjadi tupoksi kami, tanggung jawab kami antara lain adalah pasar. Ya pasar-pasar kita ada 15 pasar yang ada di Kabupaten Pasuruan, itulah yang di bawah kewenangan. Kalau pasar desa bukan, pasar desa adalah masing-masing desa, ini yang pasar daerah. Pasar daerah. Ya lain banget. Nah, maksud saya begini Bu, itu yang di PKL yang ada di dalam pagar pasar atau Di di dalam. kalau yang di luar pagar? Sebetulnya bukan kewenangan kita, tetapi bagaimanapun juga kan itu masyarakat Kabupaten Pasuruan kan. Iya. Itu tentunya itu kayak misalnya untuk perparkiran yang mengelola adalah disuruh, kemudian untuk karena Jalan. trotoar ya, Iya. misalnya ada DLH, terus kemudian dinas pengairan dan sebagainya. Jadi kita kolaborasi untuk mengamankan PKL supaya tidak sebagai contoh misalnya pasar Bangil. Iya. Iya, pasar Bangil itu kan beberapa waktu macet ya, terutama kalau menjelang hari-hari besar lebih macet lagi, atau sore macet, pagi macet ya, karena kemudian PKL yang melebihi sebetulnya yang PKL yang masuknya di dalam pasar seperti itu. Jadi kita menertibkan di situ supaya tidak sebetulnya tidak berjualan di luar pasar. Kita sudah berulang kali melakukan penertiban, tetapi kembali lagi. Tapi kita terus berupaya tentunya dalam pelaksanaan ini tidak ansih disperindak, tetapi berkolaborasi dengan kepolisian, Kodim, kecamatan, kemudian DLH, Dishub, seperti itu. Saya menangkap dari penjelasan itu bahwa PKL yang disebut benar ya, itu yang di area pasar itu di dalam ya, bukan di luar. Ya, Kalau di karena kewenangan disperindak itu, maksud saya gitu. iya. Ya, kalau di lain misalnya di alun-alun kan lahannya itu merupakan lahan DLH, kemudian penarikan retribusi DLH, tentunya ada pembinaan dari DLH gitu Pak. Cuman tidak bisa kita harus DLH ya, kita saling berkolaborasi. Karena misalnya kemarin ada pendataan terkait PKL yang ada di alun-alun, kita membantunya di sisi pendataan sebagainya seperti itu. Begini Bu ya. Untuk penertiban PKL. Jadi kita itu sempat ya kan, saya media dapat keluhan-keluhan dari masyarakat dan lain-lain itu begini. Tani itu punya wong tua, punya orang tua di pemerintah, dinas pertanian. Ya, kayak misalkan guru-guru gitu ya, atau sekolah-sekolah punya orang tua di pemerintahan, di dinas pendidikan. Ya, peternak juga begitu, ada dinas peternakan. Dari kata dinasnya disperindak dinas perdagangan, ada kata perdagangannya gitu. Tetapi kalau bicara tupoksi yang Ibu jelaskan, walaupun disperindak itu ada kata perdagangannya, dan PKL itu pedagang, ya PKL itu kan membawa nama pedagang ya. Tapi ternyata tidak ada di tupoksinya. Tidak ada yang tertuang seperti itu, tetapi bagaimanapun itu bagian dari masyarakat Kabupaten Pasuruan, kita selalu berkolaborasi sama itu. Oh, ini bagian tugas kita pendataan. Oh, nanti misalnya contohnya yang di luar itu gitu. Iya. Kalau di dalam pasar, ya sih tugasnya seperti itu. Kalau yang di dalam pasar berarti kayak sejenis pendampingan ada Bu untuk yang di dalam pasar sendiri misalkan. Selama ini kalau di sana kan memang asli berjual ya, ada pertemuan penjual dan pembeli, tentunya itu adalah pasar bebas. Adalah artinya keleluasaan pedagang sendiri untuk melakukan transaksi jual beli dengan pembeli seperti ini. Nah, kita fungsinya di situ adalah terkait penataan, kemudian mengingatkan kewajibannya untuk membayar retribusi, tertib retribusi, terus kemudian karena dia memanfaatkan aset pemerintah dari sisi itu. Keamanan kita, keamanan juga ada petugas keamanannya, kebersihan.
Oke, ini saya pindah ke PKL. Jadi tupoksinya jelas. Jadi pemerintah itu berusaha untuk tegak lurus terhadap aturan yang telah digariskan gitu. Ah, teman PKL ini tidak masuk dalam tupoksi itu. Artinya misalkan tak mau protes atau mengeluh gitu, memang jalurnya itu nggak ke sana. Gimana menanggapi? Ya sebenarnya kalau ngomong PKL ya dari dulu memang apa ya, bahasanya itu kan jualan pinggir jalan gitu. Kalau yang saya pahami gitu, yang dimaksud ibu kan PKL yang ada di dalam pasar, Yang dimaksud teman-teman PKL yang jualan di pinggir jalan. Sebenarnya kita itu sedang nggak ketemu banyak nih definisinya. banyak terbantu terkait Disperindak atau dari pemerintahan. Dan selama berapa tahun saya selama kurang lebih 7 tahun itu jualan di pinggir jalan. Ya alhamdulillah 7 tahun ini bisa jualan. Berarti kan ada peran mereka gitu dalam memberikan lapangan tempat untuk lapangan usaha gitu. Nah, dari saya pribadi ya terima kasih. Selama ini masih dikasih ruang bahasanya Pak, bukan tutup mata ya dari pemerintah, buka mata intinya jualan gitu kan. Bukan kalau menurut yang dikatakan Bu tadi PKL loh, kalau cocok kan gitu kudu harus masuk ke dalam pasar semua. Nah selama ini jualan pinggir jalan ya alhamdulillah, kalau ada penertiban ya kita apa ya spray gitu kan. Aduh, contoh ada penertiban Adipura atau apa, kita libur ya gitu. Kita sadari itu bagaimana yang nafkah kita dari kita ya di pinggir jalan, bukan di mungkin seperti itu. Ibu ya, ini memang diskusi ini agak sulit ya, karena memang keadaannya seperti itu. Kalau misalkan kita mengaca pada teman-teman pedagang ya, terus anggapannya kita mau berdagang di dalam pasar, ada dua faktor. Yang pertama ya overload ya, yang kedua sepi dan ramenya, hal-hal yang semacam itu. Saya pernah sharing sama teman-teman Satpol PP ya, salah mas mereka mas ya, mutlak secara aturan salah, tapi kemanusiaan mereka makannya di situ gitu. Nanti saya minta tanggapan dari Ibu, mungkin bocoran, tidak serta-merta langsung sebagai Dinas Perdagangan, bocoran Ibu sebagai bagian dari Pemkab ya, melihat fakta yang sulit ini, apakah ada terobosan yang sedang direncanakan mungkin ke depan, atau sebenarnya ada solusi bagi teman-teman yang teman-teman ini belum tahu barangkali, tapi sebelum ke sana melihat semua itu, bagaimana mahasiswa melihat? Baik Pak ya, bicara soal PKL, mungkin adanya PKL di Kabupaten Pasuruan adalah salah satu pendorong ekonomi di daerah seperti itu Pak. Namun yang menjadi persoalan kan terkadang adanya PKL ini kan menjadi menjadi kesan tersendiri bagi fasilitas publik yang lain seperti itu. Namun kalau saya melihat dari tanggapan Ibu Disperindak tadi, bahwasanya kalau kita ngomong soal tupoksi, seharusnya PKL itu secara penuh itu tupoksi daripada Disperindak gitu. Karena apapun itu kita tidak bisa ngomong bahwasanya PKL ini bukan tupoksi saya, tapi terus yang menjadi bapaknya PKL ini siapa? Kalau mau ngadu itu ke siapa? Artinya untuk per hari ini bisa saya simpulkan bahwasanya PKL hari ini tuh masih belum terakomodir terhadap dalam kebijakan dari Disperindak itu. Mungkin seperti itu Mas. Mau mengkukuhkan Bu anak Ibu lagi anak sampean sepertinya gitu. Bagaimana Bu menanggapi istilahnya kalau didramatisir kayak tangisan jaluk-jaluk teko teman-teman PKL Bu anak Ibu gitu. Ayo gitu. Iya, jadi gini ya, kita nggak bisa terlelak seperti itu, tetapi satu sisi kita juga bekerja sesuai aturan. Iya. Tadi kan saya ceritakan bahwa tupoksi kita kan dasarnya ada tupoksi, kita melaksanakan urusan ini, dan di dalam urusan itu sudah diterjemahkan tugasnya ini termasuk PKL, tetapi ada penjelasan PKL yang terjadi
pasar, karena di pasar dulu. Tetapi kita juga tidak menutup mata. Tadi kan juga saya sampaikan bahwa ini kan ya Kabupaten Pasuruan seperti itu. Bahwa satu sisi PKL juga harus menyadari banyak PKL yang berdagang atau berjualan yang menyalahi pemanfaatannya. Contohnya jembangnya jual di trotoar pasar yang sebenarnya itu tidak boleh, ruang publik untuk orang jalan, bukan untuk orang dagang. Tapi kan kita juga nggak menutup mata, harus mencari solusi. Dan saya juga, enggak, itu di urusanku, ini saya hanya pasal saja, kan tidak seperti itu. Tadi sudah saya sebutkan bahwa kita melakukan penertiban. Ini utamanya penertiban dulu, karena tidak sesuai dengan peruntukan yang memanfaatkan jalan yang tentunya itu sebenarnya untuk orang jalan, dan Panjang sendiri kan juga menyadari itu kan juga menghambat. Tadi disampaikan masnya fasilitas publik. Nah, kita dalam bekerja ini akhirnya berkolaborasi, karena ada PKL itu kan mergonok pasar, sehingga orang berbondong-bondong jualan yang enak di pinggir jalan yang mudah diakses oleh pembeli. Bahkan boleh jujur, ayo sekarang ada juga pedagang yang ada di dalam, juga ada sebagian yang keluar karena lebih enak di luar menurut dia, langsung menjemput pembeli yang sebetulnya itu tidak benar. Kripto. Ya, jadi kita fungsinya adalah menertibkan dulu. Pembinaan pastilah, pembinaan itu menertibkan, memberikan tempat itu kan bagian dari pembinaan seperti itu. Dan kita sebetulnya sedang merancang atau berupaya untuk menertibkan pedagang yang ada di pinggir jalan. Artinya tidak letterlek karena ini salah terus diusir, kan tidak seperti itu. Dicarikan jalan keluar, dicarikan tempat. Ini masih digodok Pak, beberapa opsi tempat, nantinya mana yang tepat, tentunya juga tidak merugikan teman-teman PKL, karena bagaimanapun teman-teman PKL kan juga mencari nafkah. Ya, artinya bahwa suatu pemerintahan atau suatu negara itu dikatakan maju kalau proses jual beli itu marak kan seperti itu. Artinya kan negara sudah mulai hidup lagi kan, kemarin contohnya COVID kan yang itu contohnya seperti itu. Sekarang sudah marak pedagang, marak PKL, artinya kan sudah mulai berkembang lagi. Tapi kita harus menempatkan di tempat yang benar gitu. Dan saya sampaikan lagi, tahun 2024 kemarin kita juga melakukan pembinaan yang di luar itu, melakukan pelatihan tentang kesehatan makanan, penjamin makanan, kemudian juga manajemen pengelolaan seperti itu. Ada kemarin 2024 itu 80 PKL yang ada di kecamatan-kecamatan. Jadi kita juga tidak menutup manfaat sih kan dari tadi yang saya jelaskan adalah tupoksi kita memang itu, tetapi kita tidak menutup mata untuk terus melakukan pembinaan, karena roda perekonomian dikatakan bisa merebak bila ada proses jual beli seperti itu, tetapi di tempat yang betul. Ada bocoran nggak Bu untuk opsi-opsi ketika setelah ditertibkan kemudian itu mau direlokasi atau artinya ada beberapa opsi-opsi dan A dan B ada, apakah dipindah di tempat yang layak, beberapa opsi, cuman saya belum bisa untuk menyampaikan karena ini belum menjadi keputusan. Bisa berubah masih. Ya, artinya kan masih digodok supaya matang. Jangan sampai teman-teman PKL juga gelisah dan jangan sampai menimbulkan kegaduhan kan seperti itu. Tapi percayalah bahwa upaya pemerintah daerah ini adalah untuk memberikan ruang PKL juga berdagang, tetapi di tempat itu. Contohnya lagi, contohnya Cengho. Cengho itu kan, ayo diatur kan banyak pedagang yang jual durian. Kan PKL juga pinggir jalan, padahal itu tidak boleh. Berapa kali kita melakukan itu, berulang kali. Terus kemudian terakhir kemarin kita pasanglah besi di pinggir jalan supaya nggak ada pickup durian. Nggak kurang akan sekarang yang obrokan, kemarin kan pickup sama obrokan, sekarang obrokan besinya buat campuran dulu. tambah enak ya. Semua kan harus menyadari bahwa yang tidak pada tempatnya ya kan tidak boleh untuk menjadikan proses jual beli, karena bahaya itu yang di pinggir jalan langsung mepet pinggir jalan itu kan bahaya bagi pembeli dan sebetulnya juga bagi pedagang, dan itu juga mempengaruhi ketertiban lalu lintas yang ada di situ seperti itu. Tapi Disperindak mengakui ya PKL itu sampai neng Disperindak oke aja orang tuanya ya. Ya pastilah, kita kan juga tadi saya sampaikan juga ada pelatihan
2024 kemarin, tapi mohon maaf 2025 memang seluruh Indonesia melakukan efisiensi, sehingga mana yang kita lakukan artinya bahwa mana yang kita prioritaskan dulu, termasuk misalnya operasional pasar dulu, karena pasar kan tidak ono operasional kok persi yang ngatur-ngatur kan juga BPM dan sebagainya. Jadi supaya pasarnya dulu yang utama dulu gitu loh. 2024 kemarin ada pelatihan-pelatihan untuk PKL. Memang yang jadi keresahan PKL tentang penertiban itu ya, itu paskanya. Jadi pernah lek ngono iku kok akhirnya sepi apa ayo dagangan itu ya. Dan itu terfikirkan ya oleh pemerintah, artinya nggak serta-merta juga mindah-mindah gitu ya. Kalau sudah berulang kali sudah diberitahu, biasanya kita kalau melakukan penertiban ini sudah memberitahu dulu, atau kalau kadang wis wangi diberitahu ya tahu-tahu kita sidak gitu. Pasti panjenengan juga besok dari PKL atau diambut di Pol PP. Artinya kita proses penertiban tidak hanya seperindak aja, kolaborasi saya sampaikan. Ada Pol PP, ada kepolisian, Polda, dari kecamatan, dari LH dan sebagainya. Disebut. Jadi pemerintah terus berpikir masalah hingga hari ini. Berupaya, nggak hanya berpikir aja, berupaya. Berpikir dan berupaya. Mumpung ada orangnya, tidak apa-apa, unek-unek disampaikan Bu ya. Tapi Bu ya, ini saya apa ya? Yes, batas berdagang kaki lima. Kalau ngomong orang Pasuruan, ya pinginnya ya ngomong. Ya kita itu, katanya Mas Ali, kita itu di ibaratnya kalau usah dikayak apa kalau tanggung dodolan ya tak dodol. Salah satu contoh sekarang kan banyak marak pedagang yang pinggir embong semua, salah satunya di Koramil itu ya, kan ada Bu sekarang Koramil kecamatan itu yang selatan, Kecamatan Tangil. nah, karena dikasih ruang tempat yang strategis layak ya kita mau. Tapi kalau yang nggak strategis ya katanya misalnya tadi, wah sepi dipindah yo. Setelah di mana yo, dolek mana kan gitu. Jadi paling tidak untuk tempat strategis itu ya nggak ada lagi ya, it's not one. Di salah satu contoh kalau di Malang ini yang satu, bukan yang di anu loh, Jogja, yang di apa sih kayu tangan, Bentuknya seperti apa? ya PKL itu loh. Penataan PKL-nya. Iya. budaya. Oh, pasti lupa saya. Ya. Jadi apa ya? Ya memang tidak diembong, di kayak taman-taman itu dimanfaatkan gitu loh. Ya, dimanfaatkan untuk jualan. Hanya berpindah. Ya, awalnya di jalan, masuk ke, jadi Tetap di situ. tetap di situ. Jadi tempat-tempat yang maksud saya contoh ini untuk pejalan kaki. Biasanya jalan kaki lu sakit gaun mau, ya kan? Berapa yang jalan? Rata-rata untuk ya guys sepeda motor ini itu jalan kaki ya gitu. Nah ini salah satu pemanfaat tempat yang apa ya? Muspro dibang kali gawe yo. Mending kita manfaatkan untuk pejalan kaki kan. Aspirasi yang ada contohnya, mungkin fasilitas umum seperti pejalan, trotoar itu dijadikan apa, dimunculkan kebijakan untuk memang sengaja dibuat untuk kayak gitu. Nah, kira-kira ya kalau kayak gitu kan, Kalau saya dengarkan relokasi mau di pindah belakang tempat. itu ya, pasar kampung. Iya, beberapa opsi. Lah kalau dulu kan ada di pasar Mangga, kan enggak. Sin Selatan. Iya, yang selatan dulu sampai di peta-peta dulu. Tapi akhirnya kembali lagi no, pinggir jalan lagi. Jadi idenya ya trotoar itu Ya. diresmikan sebagai Bukan tempat. ide itu loh, tapi apa ya, sesuatu yang dari pemerintah ini yang tanda kutip kurang potensi yang iki aslinya gawe iki berhubung kawan terus ayo gitu, cuma karena yang bermanfaat bagi warga Pasuruan. Usulan. Bentuknya. Jadi salah satu contoh yang hari ini teman-teman yang berjualan di depan Koramil, gak apa betulan, tapi nggak ono ada sidak atau apa ya kita tutup. Resiko sendiri. Tapi pagi jangan jualan. Kita pakai sore boleh jualan di sana.
Ya apa belum sampai belum nggak apa-apa pakai. Kenapa ya balik lagi di situ warga sekitar yang jualan ini. Iya Bu, ada usulan Bu. Nah kalau diimbangi misalnya pasar ini, wah anu macet, ya kita minta dispensasi, sore aja lah jualannya, sekiranya nggak macet. Mungkin seperti itu. Ini untuk saya pribadi terkait tempat. Jadi tempat-tempat Pasuruan, wilayah Pasuruan yang nggak potensi apa, ya kita manfaatkan siapa yang anu. Kalau perlu katanya Mas ini dikoordinir ya kita koordinir. Tujuannya apa? Tujuan untuk apa ya? Biar masyarakat Pasuruan ini bisa mencari nafkah. Ya. Saya sih nggak mau jualan kita tempat ini. Selagi ya harus jaga bersihan ini, harus dijaga lingkungan ini kan gitu. Tugas apa ya? Bagaimana tugas ibu sebagai ibunya pedagang itu. Masnya mau bicara? Oke, apa namanya? Kalau dari saya pribadi Pak, kalau ngomong PKL kan mungkin ada sisi positif dan negatifnya juga. Artinya kalau dari segi negatifnya itu kadang kalau ngomong apa namanya PKL itu kan terkadang membuat sarana fasilitas publik yang lain itu macet, kemudian soal kebersihan lingkungan, dan tentunya ini adalah PR dari pemerintah untuk menyelesaikan soal ini. Lalu kemudian bicara soal dari segi positifnya, artinya ketika kita ngomong soal segi positif, banyak kok dari adanya PKI ini adalah salah satu pendorong ekonomi yang ada di Pasuruan. Entah itu dari segi memperkecil adanya pengangguran, gitu. Banyak pemuda-pemuda hari ini yang tidak bisa masuk di sektor formalnya itu bisa masuk di sektor informal. Maka dari itu adanya PKI juga itu bisa memberikan atau melayani adanya kebutuhan menengah ke bawah gitu Pak. Jadi saya kira ini penting sekali atau penting sekali atau ada beberapa pertimbangan penting bagi pemerintah dalam menyelesaikan persoalan ini Pak. Mulai daripada keestetikan kota dan juga pertimbangan mengenai pembangunan ekonomi yang lebih baik gitu. Lalu kemudian ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan Pak di sini, entah dari tadi Ibu bilang soal relokasi. Nah, bagi saya relokasi itu tidak cukup relokasi hanya memindahkan saja, tidak. Tapi ada beberapa aspek yang perlu dipenuhi. Entah itu dari segi yang menurut Bapaknya tadi aspek tempatnya itu strategis, kemudian bagaimana pemerintah itu juga memberikan tempat itu sebagai sarana untuk mempromosikannya itu tentunya harus diakomodir juga. Lalu yang perlu saya sampaikan juga di sini bahwasanya apa yang menjadi keinginan PKL itu harapannya kan bisa jualan. Iya. Yang malah itu Suhat. Oh di Suhat. Iya. Namanya itu kan sekarang dibersihkan. Iya dibersihkan. Masuk di dalamnya. Di dalamnya Mereka juga iya. kita menelitikan. Kalau dulu pinggir jalan, sekarang masuk tapi di situ Mas. iya. Dimasuk di dalam. Ya sama dengan kayak Pasar Bangil kan, kalau muda-muda itu kan memakai trotoar dan jalan itu mengganggu ketertiban kan, dimasukkan di dalam rujak. Sama dengan Pasar Bangil kan mengganggu ketertiban yang trotoar, lepas dari ada dan tidak ada pejalan kaki. Fungsi pemerintah daerah adalah menyediakan sarana publik dan juga keamanan bagi orang yang memanfaatkan sarana publik. Nanti dibalik, coba dibalik. Ya sudah, PKL di trotoar. Nanti juga salah pemerintah. Gimana nggak ada pertimbangan? Pasti ada dari sisi orang lain seperti itu. Sebaiknya kita sama-sama memahami bahwa kalau sesuatu yang tidak sesuai dengan sarana penempatannya ya sebaiknya tidak ditempati, seharusnya tidak ditempati untuk berjual beli. Bahkan pemerintah barusan kemarin kan pemerintah berkolaborasi dengan masyarakat, ada kan free day kan, sebetulnya kan memfasilitasi PKL supaya masyarakat bisa berinovasi untuk berdagang, bisa untuk menghasilkan uang kan gitu. Dan juga untuk memberikan tempat bagi konsumen terjadinya proses jual beli sambil jalan-jalan, dressing dan sebagainya kan seperti itu. Ada beberapa tempat yang sudah bergerak untuk pengembangan Car Free Day itu sebenarnya bagian untuk
tempat PKL bisa berdagang. Tapi jangan sampai itu menyalahi fasilitas publik. Contohnya kalau Car Free Day kan, dari Sabtu kayaknya ya ditutup, Iya, Sabtu Minggu ditutup, hanya berapa minggu sekali kan ada Car Free Day seperti itu. Akhirnya kita memberikan ruang, tetapi tidak merugikan publik yang lain sebetulnya. Iya. Yes. Jadi saya mencoba untuk mempertajam usulannya ini. Kayaknya karena memang menarik. Akan tetapi di pihak pemerintah memang sifatnya ke aturan ya. Nanti banyak pihak yang didudukkan. Aturan dan pelayanan. Kita yang dilayani tidak hanya PKL saja, tetapi juga konsumen dan masyarakat yang lain. Itu fungsinya pemerintah itu melayani Semua pihak. Nah, termasuk nanti misalnya nanti kita memindah PKL itu, makanya kami belum berani menyampaikan yang mana ini masih kita godok dengan pasti pertimbangan beberapa aspek. Contohnya, misalnya nih, yang terminal, terminal, sarana prasarannya ada nggak di sana? Kemudian rame enggak? Ataupun kalau enggak rame, bagaimana caranya supaya rame kan seperti itu. Jadi kita pasti pertimbangan faktor, dan itu merupakan upaya kolaboratif dari beberapa pihak supaya artinya konsumen juga mudah untuk mencari apa itu Kebutuhannya ya. apa yang dibutuhkan, pedagang juga mudah untuk menyampaikan ke konsumen, tapi tidak dalam semuanya itu tidak menyalahi tempatnya ya, menyalahi pemanfaatnya dan tidak merugikan masyarakat yang lain. Iya, jadi kalau usulannya ini kan jualan nih, Bang. Ini jualan, ini trotoar, kan gitu ya. Kalau ke sini nggak boleh, Pak. Karena itu menyalahi nanti aturan yang lain, fungsi yang lain dan hak orang lain berjalan kaki. Tapi itu memang para pedagang itu berpikirnya sama berpikirnya sama kan? Harus Sudah. Bapak Di Rabi. Kondo itu titiknya itu titik yang ramai gitu loh. kan jujur di dalam pasar baru itu kan ada beberapa titik yang kosong kan. Betul. Soalnya nggak duduk di luar. Enak. Tapi kan nggak boleh kita seperti itu. Enggak, yang ini Bu, ini maksud saya begini. Ini trotoar, tetap sebagai trotoar, tapi di dalamnya Awalnya dalamnya bangunan. ya anu, pembebasan lah. Bahannya coba. Ya kan Ada, perencanaan itu kan tidak sehari dua hari, artinya bisa jangka panjang. Jujur aja juga banyak pedagang yang di dalam keluar itu ya harus kembali di tempat semula gitu. Nek orang Jawa bilang orang ngawur, ojo ngawur gitu. Itu sebetulnya kan juga merugikan sesama pedagang juga. Kalau keluar kan pedagang yang di dalam juga dirugikan. Kalau konsumen kan sampai gampangnya sih gampang kita dapatkan seperti Ya itu. bebas dia. Tapi kan juga kasihan pedagang-pedagang yang lain yang ada di dalam. Ya, jadi dagangannya kami juga menerima keluhan pedagang yang ada di dalam. Seperti itu. Artinya pedagang di dalam pun juga harus diperhatikan kan. Aspek dari banyak hari keluar itu ya. Ya Pak. Sayur, kebutuhan pokok harus ada di dalam. Kan gitu aja di pasar. Ayam ada di luar. Ayam di luar. Beneran di pasar. Kalau saya kan jualan roti. Roti Bu, kalau roti di mana tuh? Di mana? Saya disebut seperti itu satu tanda itu namanya kan terbangkit Pak. Artinya kita dengan apa yang saya sampaikan yang level dari tadi, artinya kita harus berpikir makro. Satu, menguntungkan PKL dan pedagang, tetapi tidak merugikan pengguna yang lain, dan juga fungsi pemerintah itu kan juga melayani tidak hanya PKL atau pedagang aja, semua sarana prasarana publik itu kan artinya bisa tersampaikan ke masyarakat gitu. Fungsi trotoar ya adalah untuk trotoar, untuk berjalan kaki seperti itu. Ada tambahan Mas? Mungkin sebenarnya tidak cukup Pak dalam upaya berkolaborasi saja, tapi penting juga dalam penyelesaian persoalan PKL ini berbasis komunikasi juga. Akhirnya berilah ruang terhadap PKL ini, kemudian dalam memutuskan kebijakan di contoh relokasi ataupun pembuatan kebijakan untuk menyelesaikan persoalan ini, libatkan pihak-pihak yang memang berkepentingan di dalamnya, misalnya contoh PKL, kemudian masyarakat seperti itu. Lalu saya
mau bicara soal itu tadi Pak, soal sarana umum yang tidak diperbolehkan untuk berdagang gitu. Sebenarnya kalau kita mau mengacu pada undang-undang Perda nomor 11 tahun 2017 terkait dengan fasilitas umum, memang itu tidak diperbolehkan. Tapi ketika pemerintah itu mengizinkan, sebenarnya itu boleh Pak, seperti itu. Yang menjadi persoalan kan sebenarnya kan PKI ini kan tidak dapat uang seperti itu, tidak dapat uang sehingga butuh uang untuk jualan gitu. Nah, ketika dipindah pun ini akan menjadi masalah ketika tempat yang disediakan ini tidak strategis gitu, Pak. Jadi memang butuh tempat yang strategis sehingga PKI ini bisa terakomodir, yang ada di pasar itu juga bisa terakomodir gitu. Mungkin masukan kami yang pertama adalah perlu memang pendekatan secara komunikatif, kemudian tidak hanya kolaboratif saja, tapi bagaimana pelibatan semua pihak itu bisa sampaikan dan bisa menjadi sebuah kebijakan. Mungkin sederhananya Bu, kalau teman-teman PKL misalkan ada unek-unek, ide, usulan, itu mau disampaikan itu kemana Bu? Ya, jadi gini, mungkin masnya belum tahu semua ya. Ini suatu saat saya doakan itu di PNS. Fungsi kita adalah melayani ya. Dalam melayani tadi pastilah kita berkolaborasi dengan yang bersangkutan. Jujur aja kita kan ada paguyuban, selalu ada komunikasi enggak? Ada. Mau obrak-obrak kan juga kan dari sisi kan. Cuma ini tadi belum tersampaikan, saya belum tahu gitu loh. Dan kita sering kalau ada hal baru kita sampaikan, kita undang ketua paguyuban supaya ketua paguyuban disampaikan kepada semua anggotanya. PKL pun yang di luar ada paguyubannya yang di luar pasar. Itu juga kita rangkul, bukan berarti kalau itu mengganggu pemerintah terus kita salahkan kita tuh selalu kita ada rapat pasar loh PKL itu belum kita aja untuk yang bosan kurang ataupun ada aturan baru menyangkut tahir. Ini kita sosialisasikan, kita sampaikan, kita aja seperti itu. Kalaupun mau ada pergeseran, beberapa kali juga kita undang dengan kecamatan yang itu juga kita aja. Pasti latihan cek pertimbangan dan sebagainya. Kerja bakti pun ya, kita bersama. kemarin juga bukti. Cuman memang untuk tadi yang saya sampaikan keputusan yang A kan pasti ada opsi. Opsi A, B, C nggak bisa kita terus kalau opsi A untuk kan namanya apa ya? Aku ya. Otoritas. Pasti ada beberapa opsi A, B, C. Nanti akan kita ajak kolaborasi lagi. Cuman saya nggak mau menyampaikan sekarang, jangan sampai terjadi kegaduhan seperti itu. Pasti nanti akan dibicarakan lagi, diputuskan sebelum opsinya artinya opsi B taruhlah. Itu 2025 itu ada sesuatu berarti ya yang ini sudah dekat ini. Berulang kali rapat teman-teman PKI juga kesel belajar rapatnya. Seperti itu. Oke, teman PKL silahkan kalau ada tambahan mumpung ada ibunya. Ini ibu kita bersama. Ibunya PKL. Ya terima kasih Bu. Selama ini memang komunikasi kita dengan pemerintah, kecamatan, dan dinas pasar pun kita selalu komunikasi. Itu tadi selama ini yang anggap saya bukan yang lain. 7 tahun ya jualan di pinggir jalan. Ya alhamdulillah aman gitu. Dalam artian aman diperbolehkan. Kalau kata tadi itu kalau kaku mungkin saya nggak bisa jualan. Ya gitu. Nah ini kan mungkin harapan saya untuk mewakili dari teman-teman PKL yang bukan di depan pasar lah, Jalan Mangga dulu ya, Jalan Mangga, untuk dispensasi waktunya saja. Contoh ya diperbolehkan jam 3 atau sore. Nah, kalau pagi memang mengganggu, kalau pagi kan memang dari awal sebenarnya nggak. Dan paguyuban pun nyadari itu. Bahkan sempat saya dengan ketua itu standby, sing isu foto kita lari. Iya, nggak boleh Pak, gini nggak boleh Bu, begini. Setiap hari, sesuai kesel apa?
Sopo sih nggak tindakan tiap hari yang di pasar itu. Sampai jadi kesel. Oh, iya. Makanya kita kan tidak boleh kesel. Nah, kalau sore kan ini salah satu komunikasi kita. Intinya PKL ini ngerayu, membujuk. Nah, untuk sama iki loh sedikit dispensasi, jualan sore aja. Oh ya, ya sebagian sore kayak saya jualan kuliner dan sebagainya jualan terus roti bakar loh. Roti bakar jajan. Itu bisa dikomunikasikan loh. Dari yang lain ini yang pagi yang kadang ya mohon maaf ya, saya pribadi orang Madura, makanya tak pakai kopi Madura kayak kerung duroi. Dan semua Madura diingatkan nih, masih saja dibantah, malah kadang tadi masih dimusuhi. Loh itu kita ya, kalau saudara, kalau Madura seprofesi, ayo kita tetap menyadarkan. Maka dari itu, tadi saya pamit ke ketua, izin untuk podcast ini, minta dispensasi tetap sore lah untuk teman-teman yang ada di Jalan Mangga ya, ngomong depan pasar kau. Walau saya di Jalan Mangga sekitaran itu untuk dikasih waktu jualan sore sampai malam. Untuk pagi kalau bersih ya memang resiko itu pasar ini. Kita sempat ya itu tadi kerjasama jadi satpam ya tiap hari sampai laporan di foto. Padahal tukaran sampai uang maklumi lah kita. Terima kasih Bu, selama ini dikasih waktu. Poinnya tersampaikan. Kalau Ibu ada yang mau disampaikan monggo. Oke. Tentunya kita mengakomodir semua masukan baik dari PKL sendiri, dari mahasiswa, artinya dengan berbagai pertimbangan nantinya ini sebagai masukan Pak, kita akan bahas bersama. Tentunya pasti ada win-win solusi. Iya. Supaya PKL-nya juga tetap berdagang, Iya. seperti itu. Nggak matain sandal pangan Jawa ya. Seperti itu, bagaimanapun semua adalah masyarakat Kabupaten Pasuruan, tetapi satu sisi PKL juga harus menyadari bahwa kita ini bertugasnya adalah bukan dalam rangka mematikan tanaman, tetapi menertibkan, ditempatkan pada tempatnya. Tetapi kita juga tidak menutup mata, menutup kuping atas masukan dari sebuah teman-teman supaya ada jalan tengah yang terbaik. Sudah cukup? Ya. Iya. Mungkin kita udahi sampai di sini. Sederhananya bahwa ruang publik, ruang diskusi itu penting untuk mengakomodir miskomunikasi. Semoga apa yang kita lakukan bermanfaat bagi kita sendiri, masyarakat, semua stakeholder yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.